Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Selamat datang. Selamat berjumpa di video pembelajaran TTL Indonesia. Untuk kali ini kita akan bahas barisan dan deret aritmatika ya. Dari level mudah sampai susah nanti kita akan bahas sekitar 12 soal ya. Kemudian teman-teman bisa juga mengunduh PDF soal ini di link yang ada di deskripsi ya. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk ikuti YouTube TTL, terus berikan subscribe, like, dan berkomentar di kolom komentar serta kritik saran yang membangun. Oke, oke langsung saja nih. Soal nomor 1 nih. Kita mulai dari yang gampang ya. Ini untuk video ini kita hanya deret aritmatika ya. Jadi apabila menemui soal, tentukan banyak bilangan antara 7 sampai 800 yang habis dibagi 3. Bagaimana tekniknya? Oke, kita sekarang mengerjakan dengan cara lama terlebih dahulu ya. Cara lamanya seperti ini. Kita identifikasi bilangan antara 7 sampai 800 yang habis dibagi 3. Berarti bilangan kelipatan 3 ya. 9, 12, 15 dan seterusnya sampai berapa nih? Sampai 7, 9, 8. Oke, ini kan suku awalnya 9, kemudian bedanya adalah 3. Maka UN sama dengan A N-1B kan? Kita masukkan aja, UN-nya ini adalah 798. Ini plus ya, sama dengan A plus N-1B. Oke, kita masukkan nilai A-nya. Ini kita punya 9 ditambah. Sekarang yang kita cari ini N-nya ya. Berarti ini tetap N-1 dikali B-nya ini 3. Berarti kita akan temukan 789 sama dengan N-1 dikali 3. Sehingga ini kalau kita bagi 3, N-1 akan sama dengan ketemunya 263. Sehingga N sama dengan 264 ya. Seperti itu. Apakah ada cara yang lebih cepat? Ada. Caranya 800 ini kurangi aja dengan 7 lalu dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 793 dibagi 3. Ini hasilnya kurang lebih adalah 264, sekian ya, 33. Teman-teman bulatkan aja ke bawah, yaitu hasilnya 264 ya. Atau jawabannya sama, tetap yang C. Oke, seperti itu. Kita bisa menggunakan cara lama maupun cara cepat ya. Oke, soal nomor 2. Jumlah semua bilangan asli di antara 1 sampai 100 habis dibagi 4, tapi tidak habis dibagi 6. Nah, ini gimana nih cara mengerjakannya? Oke, kita urutkan aja ya dari cara manual, ini juga gampang. Kita identifikasi dulu bilangan yang habis dibagi 4. Habis dibagi 4 ini deretnya kan berapa aja sih? 4, 8, 12, dan seterusnya. Ini sampai yang paling akhir itu 96 ya. Kemudian sekarang habis dibagi 4 tapi tidak habis dibagi 6. Berarti kita sekarang ingin mencari KPK dari 4 dan 6. Ini kan 12 ya. Nah, oke, sekarang kita cari barisan kelipatan 12. Jadi kalau habis dibagi 4 tapi tidak habis dibagi 6, kita cari KPK-nya 4 sama 6 ya. Ketemunya KPK-nya 12. Lalu kita akan buat barisan dengan kelipatan 12. Ini kan 12, 24, 36 dan seterusnya sampai berapa nih? Sampai 96 ya. Ingat ya. Berarti apabila kita menginginkan bilangan yang habis dibagi 4 tapi tidak habis dibagi 6, maka bisa kita cari dengan cara ini dikurangi dengan yang ini ya. Oke, ini kita kurangkan. Nah, kita akan cari dulu nih jumlah yang atas nih. Ini tadi ini misalkan A, ini misalkan B. Jumlah yang A ini sama dengan berapa? Oke, kita pakai rumus SN ya. N per 2 A plus UN sama dengan, ini ada berapa suku nih? 4 sampai 96. Sukunya 9, jumlah N-nya ini 96 dikurangi 4 bagi 4 tambah 1 ya. Berarti 24 suku nih. Atau teman-teman kalau mau di istilahnya ngacak 96 bagi 4, ini ada 24 suku ya. Teman-teman pasti bisa ngitung secara manual. Ada 24 suku dibagi 2 dikali A plus UN. A nya 4,
UN-nya adalah 96. Ini ketemunya 12 dikali 100. Sehingga ini jumlah pertama adalah 1200. Kemudian jumlah yang B, ini juga rumusnya sama N per 2 A plus UN ya, cuman agak beda. Nah, barisan yang kedua kan 12, 24, 36 sampai 96. Teman-teman bisalah ya nembak 96 bagi 12. Berarti jumlah sukunya ini adalah 8. Oke, kita masukkan N-nya 8 dibagi 2 dikali suku awalnya 12 plus UN. UN-nya 96. Sehingga ketemu 4 dikali 108 atau hasilnya 432. Maka jawaban total dari soal ini adalah S. Akhir ya. Ini adalah 1200 kita kurangi dengan 432. Jawabannya berapa? Jawabannya sudah dihitung tadi 768 atau yang D. Nah, seperti itu ya. Kemudian soal nomor 3. Barisan aritmatika suku ketiganya 7. Ini kita tulis dulu ya, U3 sama dengan 7. Dan suku ke-11-nya 23. Tentukan U20. Oke, dalam menangani soal ini kita pakai langsung cara cepat ya. Trik cepatnya, rumus beda dalam barisan aritmatika ini adalah UN min UM dibagi N min M ya. Ini sedikit kita pakai cara nembak. Oke, kita punya U11 dan U3 dulu. Berarti B atau bedanya sama dengan U11 min U3 dibagi 11 min 3. Gini kan ya, sama dengan 23 min 7 dibagi 11 min 3. Ini adalah 16, ini adalah 8. Berarti bedanya sama dengan 2. Oke, sekarang kita tahu beda barisan ini sama dengan 2. Terus kita ingin mencari U20. U20 ini tidak lain adalah U11 ditambah 9B. Ya, jadi ini sedikit cara cepat juga apabila kita punya U20 ya. Nah, ini kan 20 ya. 20 itu pasti 11 ditambah 9. Nah, seperti itu ya cara mengidentifikasinya. Oke, langsung saja U11-nya kita punya 23 ditambah 9 kali bedanya ini 2 ya. Sama dengan 23 plus 18. Atau hasil akhirnya sama dengan 41. Jawabannya mana? Jawabannya yang D. Oke, seperti itu. Sangat simpel ya kalau kita menggunakan cara nembak ini ya. Simpel sekali. Kemudian soal nomor 4 ini kita semakin terapan ya soalnya. Jadi kita memiliki persamaan kuadrat seperti ini, di mana akar-akarnya ini adalah P dan Q, di mana P, Q, dan P plus Q membentuk barisan aritmatika. Oke teman-teman, namanya barisan aritmatika. Misalkan saya punya barisan aritmatika itu 3, 5, 7 nih. Nah, ternyata kalau 5 ini saya kalikan 2, 5 kali 2, ternyata hasilnya sama dengan 3 ditambah 7. Sama-sama 10. Nah, berarti kalau kita punya barisan aritmatika ABC, kita punya sifat bahwa 2B ini sama dengan A plus C. Atau 2 kali suku yang mengapit, 2 kali suku yang diapit adalah jumlah 2 suku yang mengapit. Oke. Nah, di sini kita memiliki 3 suku. P, Q, dan P plus Q. Berarti dengan sifat di atas kita akan menemukan bahwa 2Q ini sama dengan P ditambah P plus Q. Atau 2P plus Q nih kalau kita jumlahin. Maka kita akan sederhanakan bentuk ini menjadi Q-nya kita bawa ke Q-nya kita bawa ke kiri ya. Sehingga jadi kan 2Q sama dengan 2P plus Q kan. Q-nya kita pindah ke kiri akan menjadi Q sama dengan 2P. Nah, kemudian teman-teman dari rumus persamaan kuadrat, hasil kali kedua akar atau PQ ini kan sama dengan C per A kan, atau 8 dibagi 1. 8 per 1 ini sama dengan 8. Maka PQ ini sama dengan 8. Nah, sekarang kita akan masukkan Q ini sama dengan 2P. P dikali 2P sama dengan 8 ya. Maka 2P kuadrat sama dengan 8P. Lalu kita akan ketemukan P kuadrat sama dengan 4. P-nya sama dengan 2 atau min 2. Apakah sudah selesai? Belum. Kita akan pakai coba P sama dengan 2 dulu. Kalau P sama dengan 2 berarti kan Q sama dengan 2P kan ya. Q sama dengan 2P atau 2 kali 2. Ini sama dengan 4.
Sedangkan kalau P-nya sama dengan min 2, maka Q-nya sama dengan 2 dikali min 2 atau min 4. Nah, menurut soal, P harus kurang dari Q. Berarti yang memenuhi adalah ini ya, P sama dengan 2 dan Q sama dengan 4. Kita catat P sama dengan 2, Q sama dengan 4. Ini adalah 2 akar PK. Nah, ini kalau kita bentuk persamaan kuadrat akan menjadi X min 2, X min 4 sama dengan 0 ya. Loh, ini kan akar-akarnya kan? Berarti persamaan kuadratnya ini adalah X min P, X min Q sama dengan 0. Karena P dan Q adalah akar persamaan kuadrat. Kita akan kalikan menjadi X kuadrat min 6X ditambah 8 sama dengan 0. Kita cocok logi dengan bentuk yang ini nih, yang ada di soal. Ternyata T plus 2 ini sama dengan 6 ya. Sehingga T sama dengan 4. Jawabannya mana? Jawabannya yang C. Memang memerlukan keahlian dan harus sering-sering berlatih ya ketika menghadapi soal seperti ini. Kemudian soal kelima, follower admin TTL ya, ceritanya nih akan bertambah tiap hari nih dengan rumus UN sama dengan 80 plus 20N. Banyak follower admin TTL 18 hari pertama ini berapa nih? Oke. Jadi ini simple ya. Kita punya SN itu apa sih? 18 suku pertama berarti ini S18. SN itu adalah N per 2 dikali A plus UN kan? Ya enggak? Nah, kita masukkan saja N-nya adalah 18 dibagi 2. Nah, A ini atau A atau suku awal adalah U1 kan? Atau 80 ditambah 20 dikali 1 sama dengan 100. Kemudian UN. UN ini berarti hari ke N atau hari ke 18. Ini sama dengan 80 ditambah 20 dikali 18 atau 80 ditambah 360. Ini adalah 440. Berarti 100 ditambah 440. Ya, kita masukkan elemen yang ini sama yang ini ke dalam rumus ya. Sehingga kita akan ketemu 9 dikali 5 40. Hasilnya adalah 4860. Jawabannya mana? Jawabannya yang D. Oke. Soal nomor 6. Deret aritmatika. Suku pertamanya A sama dengan 4. Bedanya sama dengan 2. Nah, jika N suku pertama atau SN ini adalah 180, tentukan N ini berapa? Oke, jadi ini agak simpel juga. Kita tahu ya bahwa rumus SN ini sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1B. Nah, kan seperti ini. SN-nya kita tahu adalah 180. Ini sama dengan N per 2. 2A, A-nya sama dengan 4, kita masukkan 2 dikali 4 ditambah N-nya masih misteri, min 1 dikali B, B-nya 2. Nah, kita kalikan aja, ini per 2-nya kita pindah, berarti 360 sama dengan N dikali 8 ditambah N min 1 kali 2, berarti ini 2N min 2 ya. Atau 360 sama dengan N dikali 2N plus 6. Nah, ini kedua ruas sekarang kita akan bagi dengan 2. 180 sama dengan N dikali N plus 3. Sehingga 180 sama dengan N kuadrat plus 3N. Nah, habis ini ngapain? Habis ini kita akan bentuk persamaan kuadrat dengan variabelnya N. Menjadi N kuadrat plus 3N min 180 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorin gimana nih? Kalau kita faktorkan berarti N plus 15 kali N min 12 sama dengan 0 ya. Bener kan ya? N-nya sama dengan min 15 atau N sama dengan 12. Nah, ini mana yang kepake? Namanya suku-suku deret kan nggak mungkin negatif ya, berarti ini TM. Berarti yang kita pakai N sama dengan 12 atau jawabannya yang E. Oke, nomor 7. Ini kita makin naik level. Ciri deret aritmatika nih seperti ini. Ada U6 plus U9 plus U12 plus U15 sama dengan 20. Tentukan S20-nya. Apakah bisa ditentukan? Jawabannya bisa ya. Nah, ini bocoran aja. Jawabannya bukan E. Oke, teman-teman mungkin yang tadi jawabannya E bisa ngitung dulu. Nah, S20 ini cara ngitungnya gimana? Oke. U6 itu apa sih? U6 itu kan A plus 5B ya. U6 itu adalah A plus 5B. Kemudian U9 ini A plus 8B. Kemudian U12 ini A plus 11B, A plus 11B. Kemudian U15 ini A plus 14B ya. Jadi langsung aja kita ganti UN ini sama dengan A ditambah N min 1B.
Oke, ini tadi sama dengan 20. Oke, sekarang A kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah A, berarti ini 4A. Kemudian B-nya 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14. Ini 38 biji ya, 38B. Ini sama dengan 20. Nah, ini kita bagi kedua ruas akan menjadi 2A plus 19. B sama dengan 10. Ini kita simpen dulu sebagai persamaan pertama. Lah, oke, sekarang yang ditanyain sama admin S20. S20 ini kan rumusnya kan, nah kalau SN kan N per 2 A plus UN ya. Berarti ini 20 per 2 A ya ditambah UN. Seperti itu ya. Atau ini kita jabarkan aja deh. Ini jadi 10, ini kita pakai 2A plus N-1 B. Ini kita masukkan UN-nya sama dengan A plus N-1 B. Ini sama dengan 10 dikali 2A ditambah, karena N-nya 20, maka N-1-nya adalah 19 ya, 2A plus 19B. Ada yang menarik? Ada. Yang mana yang menarik? Nah, yang ini nih, 2A plus 19B. Ini juga 2A plus 19B. Nah, bisa kita masukin dong, berarti ini sama dengan 10 dikali 10 ya, 10 yang satu yang dari yang ini. Berarti ini sama dengan 100. Nah, jawabannya mana? Jawabannya yang A. Oke ya, ternyata ini bisa kita ambil trik yang istilahnya sangat curang ya. Soal nomor 8. Jika jumlah n suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan 5n kuadrat min 4n. Oke. Sn sama dengan 5n kuadrat min 4n. Tentukan suku kedua n deret ini agak beda. Oke, jadi teman-teman harus ingat dulu rumus dasarnya atau sifat deret, bahwa UN sama dengan SN dikurangi SN min 1. Kalau ini yang ditanyain adalah U2N, maka ini sama dengan S2N min S2N min 1. Teman-teman, sekarang kita masukkan, ini kan N ya, ini seperti sebuah fungsi. Kalau ini N, maka ini N. Kalau ini 2N, maka ini kita ganti juga dengan 2N. Oke, karena Sn tadi adalah 5n kuadrat min 4n, maka S2n nya adalah 5 2n kuadrat min 4 dikali 2n. Ini S2n ya. Lalu S2n min 1 ya udah, ini kita ganti aja dengan 5 dikali 2n min 1 kuadrat min 4 kali 2n min 1. Ini jangan lupa dikasih tanda kurung ya, biar nggak salah minusnya. Nah, ini akan sama dengan 5 dikali 4n kuadrat min 8n dikurangi 5. Ini berarti 4n kuadrat min 4n plus 1 ya, dikurangi 8n ya kan, ditambah 4. Ini masih kurung siku. Sama dengan 20n kuadrat min 8n ya kan, ini dikurangi, ini kita kalikan langsung, ini menjadi 20n kuadrat, kemudian ini min 20n ya kan, kesini, kemudian kesini, ini adalah plus 5 min 8n plus 4. Nah, sekarang kita sederhana ini bentuk ini. Ini coret ya, sama ini nih. Kita akan punya U2n yang masih tersisa ini. Ini min 8n-nya bisa kita coret ya. Min 8n sama min 8n yang ini. Ingat, ini ada tanda minus. Kita sekarang masih punya sisa min negatif min 20n plus 5 plus 4. Atau U2n ini sama dengan min 20n plus 9. Karena ini ada tanda minus, maka kita balik tandanya menjadi 20n min 9. Ini tuh intinya operasi aljabar sederhana ya. Teman-teman perlu keahlian dan ketelitian. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu. Oke, di soal nomor 10 ini kita punya level soal yang makin kesini makin sulit ya. Oke, jadi di sini ada sebuah deret aritmatika di mana dua suku pertamanya adalah X dan dua suku terakhirnya adalah Y. Oke, X ini tadi adalah dua suku pertama atau U1 ditambah U2. Nah, U1 itu kan adalah A kan, dan U2 ini adalah A plus B. Sehingga X ini kalau kita jumlahkan ternyata adalah 2A ditambah B. Oke, sekarang dua suku terakhir deret itu adalah Y. Nah, Y ini kan adalah dua suku terakhir, itu berarti adalah UN kan, UN ditambah suku sebelum suku terakhir atau UN min 1.
UN ini akan punya rumus A ditambah N-1 B. Kemudian UN-1 ini akan punya rumus A ditambah N-2 B. Ya, intinya kan ini kan N-1 ya, atau N-nya berkurang 1. Berarti N ini tadi bukan N-1 lagi, tapi N-2 ya, karena berkurang 1. Ini kalau kita sederhanakan akan menjadi 2A ya, A-nya kita kumpulin, ditambah N-1 ya, N-1 ini ditambah N-2 kali B. Sama dengan 2A ditambah 2N-3 ini dikalikan dengan B. Seperti itu ya. Nah, oke, sekarang kita akan iseng menjumlahkan X plus Y ya. Oke, X ditambah Y ini kita akan punya 2A plus B ditambah 2A ditambah 2N-3 kali B. Nah, ini kan kalau kita sederhanain akan menjadi 4A ditambah B ditambah 2N-3 kali B. Berarti ini sama dengan 2N-3 ditambah 1B kan. Nah, seperti ini. Maka ini sama dengan 4A ditambah 2N-2 dikali B. Ini adalah X plus Y. Nah, yang ditanyakan oleh soal kan Sn kan. Nah, Sn ini sama dengan rumusnya N/2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Nah, oke, ada yang menarik nggak? Ada, ternyata X plus Y ini kalau kita iseng-iseng kalikan dengan setengah, ya, ini nanti kita kalikan setengah juga, ternyata akan sama dengan 2A plus N-1 dikali B. Nah, ini kan menarik banget ya. Ternyata ada yang sama nih. 2A plus N-1B ini ada di sini. Nah, di sini juga ada 2A plus N-1B. Ya udah, ini kita masukin ke sini. Kita substitusi. Jadi N/2 dikali setengah kali X plus Y. Jadinya berapa? Jadinya N/4 dikali X plus Y. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Nah, ternyata ini memerlukan perhatian kita yang sangat besar ya, dan kita perlu jeli-jeli dalam melihat soal. Oke, soal nomor 11 ini soal yang paling hot di video kali ini. Nah, kita punya bentuk ini nih, Sn plus 3 min 3 Sn plus 2 tambah 3 Sn plus 1 min Sn. Tentukan bentuk sederhananya. Nah, ini gimana nih? Oke, konsep dasar yang akan kita pakai adalah UN ini sama dengan Sn dikurangi Sn min 1. Oh ya, ini kita simpan dulu. Kemudian B atau beda pada deret aritmatika adalah UN dikurangi UN min 1. Nah, ini adalah konsep yang kita gunakan dalam menentukan bentuk sederhana ini. Sekarang kita iseng-iseng akan memecah ini sama ini. Ini kan akan menjadi Sn plus 3. Ini kita pecah menjadi min 2 Sn plus 2 dikurangi Sn plus 2, boleh kan? Boleh ya. Kemudian ini 3 Sn plus 1 akan kita pecah menjadi Sn plus 1 ditambah 2 Sn plus 1, boleh kan? Dikurangi dengan Sn. Oke, teman-teman sekarang kelompokkan ini nih. Coba ini teman-teman kurangi dengan ini nih. Sn plus 3, ini sekarang bentuknya kita atur ya, Sn plus 3 dikurangi Sn plus 2. Kemudian ini min Sn plus 2 kita coba tambahkan dengan yang ini, tambah 2 Sn plus 1. Kemudian sekarang, nah ini kita bentuk yang lain ya, bentuk lopek-lopek tapi nggak bagus. Ini adalah Sn plus 1, kemudian ini adalah min Sn. Nah, bentuknya kita atur seperti ini nih. Nah, sekarang kita pergunakan sifat Sn plus 3 dikurangi Sn plus 2. Ini adalah, kalau kita lihat sifat ini, kalau UN sama dengan Sn min 1, berarti Sn plus 3 dikurangi Sn plus 2, ini berarti adalah UN plus 3 ya. Oke, dikurangi dengan ini, coba kedua suku ini kita sederhanakan ya, bentuknya ini menjadi 2 dikali Sn plus 2 dikurangi Sn plus 1, boleh nggak? Boleh ya, ini aljabar sederhana. Kemudian ditambah Sn plus 1 dikurangi Sn. Nah, kalau mengacu bentuk yang ini tadi, maka Sn plus 1 dikurangi Sn ini adalah ternyata UN plus 1. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Oke, sekarang kita tuliskan lagi UN plus 3 ini dikurangi 2. Nah, ini Sn plus 2 dikurangi Sn plus 1. Ini kan sama dengan
Berapa nih kalau menurut konsep tadi? UN plus 2 kan ya, ditambah UN plus 1. Nah, kalau sudah ada bentuk seperti ini, coba ini min 2-nya kita pecah ya. Ini akan menjadi UN plus 3 min UN plus 2, kemudian min UN plus 2 lagi, ditambah UN plus 1. Nah, UN plus 3 min UN plus 2, teman-teman lihat nih. B sama dengan beda suatu suku dengan suku sebelumnya. Ini kan suku dengan suku sebelumnya, berarti ini nilainya B ya. Kemudian ini kita buat kurung nih. Ini akan menjadi UN plus 2 min UN plus 1. Nah, ini kan adalah suatu suku dikurangi suku sebelumnya kan. Berarti ini nilainya juga B. Maka B dikurangi B, hasilnya berapa? Hasilnya ternyata 0. Nah, ini kita ngitung panjang-panjang ternyata jawabannya 0 nih. Nah, seperti itu ya dalam menangani soal Host deret aritmatika. Teman-teman silahkan kerjakan PR-nya, kerjakan di rumah saja, jangan dikerjakan sambil di kafe, sambil nongkrong dan mengabaikan protokol kesehatan. Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time.